hidup dalam kedamaian dan keteraturan. Namun ketika Jirsan melihat pasukan besar Nabi Sulaiman mendekat, ia merasakan bahaya besar yang mengancam kaumnya. Tubuh kecilnya bergetar tetapi hatinya penuh keberanian. Ia segera memanjat sebuah batu kecil, lalu berseru dengan suara yang lantang agar seluruh rakyatnya mendengarnya. Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Al-Quran Surah An-Naml ayat 18. Rakyat semut mendengar perintah itu dan segera berhamburan masuk ke dalam sarang mereka. Ada yang membawa anak-anaknya, ada yang memanggul makanan, dan ada pula yang mendorong sesama semut yang lemah. Ratu Jirsan mengorbankan dirinya untuk tetap di luar, memastikan bahwa semua rakyatnya telah selamat. Aku rela menderita, bisik Jirsan pada dirinya sendiri, asalkan rakyatku selamat. Di tengah pasukan besar itu, Nabi Sulaiman yang berada di atas kudanya tiba-tiba menghentikan langkah. Tangannya terangkat tinggi, memberi isyarat agar seluruh pasukan berhenti. Berhenti, perintahnya dengan suara lantang. Seluruh pasukan, baik manusia, jin, maupun burung, langsung menghentikan langkah mereka. Keheningan melingkupi lembah itu. Para prajurit saling memandang, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Salah satu komandan manusia mendekat dan bertanya, "Wahai Baginda, ada apa gerangan? Mengapa kita berhenti di tengah perjalanan?" Nabi Sulaiman tersenyum tipis, matanya memandang lembah di depan mereka. "Aku mendengar sesuatu yang kalian tidak dengar," katanya dengan suara tenang. Komandan itu tampak bingung. "Mendengar sesuatu, wahai Baginda, apa maksud Anda?" Nabi Sulaiman mengangkat pandangannya ke arah pasukannya dan berkata dengan suara yang cukup lantang agar semua mendengar, "Di lembah ini terdapat rakyat kecil yang sangat bijaksana. Mereka adalah semut-semut yang sedang berlindung di sarang mereka. Aku mendengar ratu mereka, Jirsan, memberikan perintah kepada rakyatnya untuk masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak oleh pasukan kita." Ratu semut itu lebih memikirkan keselamatan kaumnya daripada dirinya sendiri. Pasukan yang mendengar penjelasan itu tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa makhluk sekecil semut bisa begitu bijaksana dan memiliki pemimpin yang penuh kasih. Nabi Sulaiman turun dari kudanya, berjalan mendekati lembah semut. Dengan lembut ia berbicara, meskipun ia tahu bahwa hanya para semut yang mampu memahami kata-katanya. "Wahai semut-semut," ujar Nabi Sulaiman, "kami tidak bermaksud menyakiti kalian. Kami akan mencari jalan lain agar kalian tetap aman di tempat tinggal kalian." Ratu Jirsan yang masih berdiri di atas batu kecil merasa takjub. Ia tak menyangka seorang pemimpin sebesar Nabi Sulaiman mau memperhatikan makhluk kecil seperti dirinya. Dengan suara kecilnya ia berkata, "Wahai Sulaiman, betapa mulianya hatimu. Engkau memiliki kekuatan besar, tetapi tidak melupakan tanggung jawabmu kepada makhluk kecil seperti kami. Semoga Tuhanmu memberkahi kepemimpinanmu." Nabi Sulaiman tersenyum mendengar itu. Ia berdoa kepada Allah dengan penuh syukur. "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Al-Quran Surah An-Naml ayat 19. Doa itu terucap dengan tulus, menggema di lembah, seolah setiap makhluk di sana ikut mengamini. Setelah berdoa, Nabi Sulaiman memanggil komandan pasukannya. "Kita tidak akan melintasi lembah ini. Perintahkan semua pasukan untuk berputar dan mengambil jalur lain. Aku tidak ingin kita mengganggu kehidupan para semut." Komandan itu mengangguk. "Sebagaimana engkau perintahkan, wahai Baginda." Perintah itu segera disampaikan kepada seluruh pasukan. Meskipun jalur yang baru lebih jauh dan lebih sulit, tidak ada satupun prajurit yang mengeluh. Mereka memahami bahwa keputusan Nabi Sulaiman adalah wujud kepedulian dan kebijaksanaannya. Di lembah, para semut keluar dari sarang mereka. Mereka melihat pasukan besar itu perlahan bergerak ke arah lain. Ratu Jirsan berkata kepada rakyatnya, "Lihatlah pemimpin itu. Dia adalah seorang pemimpin sejati yang tidak sombong dan memikirkan semua makhluk, bahkan makhluk kecil seperti kita. Mari kita doakan agar Tuhan selalu melindungi dia dan pasukannya."
Perjalanan Nabi Sulaiman ke Taif menjadi pelajaran berharga bagi semua yang ikut serta. Mereka melihat bagaimana seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan luar biasa tetap rendah hati dan menghormati kehidupan makhluk kecil seperti semut. Ketika perjalanan dilanjutkan, seorang prajurit bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai baginda, mengapa engkau begitu peduli kepada makhluk kecil seperti semut? Bukankah mereka tidak akan menyadari jika kita tidak sengaja menginjak mereka?" Nabi Sulaiman menoleh dengan senyum lembut. "Sesungguhnya setiap makhluk di bumi ini adalah ciptaan Allah. Jika aku yang diberi kekuasaan besar olehnya tidak mampu menghormati kehidupan makhluk kecil, bagaimana aku bisa memimpin dengan adil? Kesombongan hanya akan menjauhkan kita dari hikmah dan rahmat Allah." Prajurit itu menunduk, menyadari kebijaksanaan dalam jawaban tersebut. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Semut adalah pelajaran tentang kerendahan hati, kepemimpinan yang bijaksana, dan syukur kepada Allah. Nabi Sulaiman, meskipun memiliki kekuatan luar biasa, tetap menunjukkan bahwa kekuasaan sejati berasal dari kepedulian dan keadilan terhadap semua makhluk, besar maupun kecil. Bagi kita yang membaca kisah ini, ada banyak hikmah yang bisa dipetik. Jauhilah kesombongan, syukurilah setiap nikmat Allah, dan hargailah setiap makhluk ciptaannya. Semoga kita dapat meneladani kebijaksanaan Nabi Sulaiman dan selalu berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini dikutip dari kitab Durratun Nashihin fi Al-Wa'izin wal Irsyad, karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Di istananya Nabi Sulaiman alaihissalam, tepatnya di dapur kerajaan, tidak pernah berhenti berasap memasak makanan yang jumlahnya luar biasa setiap hari. Daging dari 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Semua itu dibagikan kepada rakyatnya dan pasukannya. Namun di tengah kelimpahan itu, Nabi Sulaiman merasa ingin memberikan lebih. Beliau ingin membuktikan betapa besar rahmat Allah dengan mencoba memberi makan semua makhluk hidup di bumi. Kisah ini menjadi pelajaran mendalam tentang kerendahan hati, kesombongan manusia, dan kebesaran Allah. Suatu pagi Nabi Sulaiman duduk di atas singgasananya, memandang istana megah yang dipenuhi aktivitas. Pasukannya sibuk, dapur kerajaan bekerja tanpa henti, dan rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Dalam hati Nabi Sulaiman merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Namun tiba-tiba hatinya tersentuh. Ia berpikir, dengan semua kekayaan dan kekuasaan ini, apakah aku mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi ciptaan Allah? Nabi Sulaiman segera mengangkat tangan ke langit, memanjatkan doa yang tulus. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepadaku kekuasaan yang tak tertandingi. Aku ingin memberikan manfaat yang lebih besar. Izinkan aku, ya Allah, memberi makan seluruh makhluk hidup di bumi ini agar mereka merasakan kemurahan-Mu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Sulaiman dengan firman yang penuh kebijaksanaan. Sungguh engkau tidak akan mampu. Namun Nabi Sulaiman tidak menyerah. Dengan keyakinan penuh beliau berkata, Ya Allah, aku memohon dengan kerendahan hati. Izinkan aku mencoba agar aku dapat memahami betapa besar kuasa-Mu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengabulkan permohonan Nabi Sulaiman dan berfirman, Baiklah wahai Sulaiman, aku akan memberimu izin untuk memberi makan seluruh makhluk hidup di bumi. Persiapkanlah jamuanmu. Nabi Sulaiman segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk mulai mempersiapkan jamuan besar. Ia memanggil para pemimpin dari kalangan manusia, jin, dan burung. Pergilah ke seluruh penjuru bumi, perintah Nabi Sulaiman. Beritahukan kepada setiap makhluk hidup bahwa mereka diundang untuk menghadiri jamuan besar di kerajaan ini. Pasukan burung terbang ke langit, menyampaikan kabar ke pegunungan, lembah, dan padang pasir. Jin menyusup ke laut, mengundang ikan, paus, dan makhluk air lainnya. Sementara itu, manusia membawa pesan ke desa-desa dan hutan-hutan. Dalam beberapa hari, kabar tentang jamuan besar Nabi Sulaiman menyebar ke seluruh bumi. Nabi Sulaiman juga memerintahkan dapur kerajaannya untuk mempersiapkan makanan dalam jumlah yang belum pernah dibuat sebelumnya. Mereka memasak dalam wadah-wadah besar dan dapurnya yang panjangnya setara dengan perjalanan 1 bulan.
Daging unta, sapi, kambing, dan makanan lain diolah menjadi hidangan yang menggugah selera. Makanan itu disusun berbaris, membentang sejauh mata memandang. Pada hari yang telah ditentukan, makhluk dari berbagai penjuru bumi mulai berdatangan. Gunung-gunung bergetar oleh langkah hewan-hewan besar seperti gajah dan badak. Langit dipenuhi burung yang berterbangan, sementara di lautan, paus dan ikan besar bergerak menuju pantai. Nabi Sulaiman berdiri di tengah-tengah mereka, tersenyum penuh kebanggaan. "Lihatlah kemurahan Allah," ujarnya kepada pasukannya. "Hari ini kita akan menyaksikan betapa besar nikmatnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Makhluk manakah yang akan memulai menyantap hidanganmu?" Dengan penuh keyakinan, Nabi Sulaiman menjawab, "Mereka yang ada di darat dan di laut, ya Allah." Allah pun memerintahkan seekor ikan besar dari lautan untuk maju dan memulai jamuan itu. Ikan itu adalah makhluk raksasa, ukurannya melebihi kapal terbesar di zaman itu. Ketika ikan tersebut mendekati meja panjang yang telah disediakan, semua makhluk menatap dengan rasa penasaran. Ikan besar itu membuka mulutnya yang seperti gua, lalu mulai melahap makanan. Dengan sekali telan, sejumlah besar makanan masuk ke perutnya. Nabi Sulaiman menyaksikan dengan takjub, tetapi juga dengan sedikit khawatir. Ikan itu terus makan tanpa henti, hingga seluruh makanan yang telah disediakan habis. Nabi Sulaiman terkejut. Ia bertanya kepada ikan itu, "Hai ikan, apakah kau sudah kenyang?" Ikan itu menatap Nabi Sulaiman dengan mata besar dan berkata, "Hai Sulaiman, aku masih lapar. Kenyangkanlah perutku." Hati Nabi Sulaiman bergetar. Ia tidak menyangka bahwa satu makhluk saja belum bisa dipuaskan dengan seluruh makanan yang ia persiapkan. Ia segera memerintahkan dapur kerajaannya untuk memasak lebih banyak, tetapi ikan itu tetap berkata, "Hai Sulaiman, aku masih lapar." Nabi Sulaiman jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Ia bersujud sambil memohon ampunan kepada Allah. "Ya Allah, aku telah salah. Aku telah sombong dengan kekayaan dan kekuasaanku. Aku mengira dapat menandingi kemurahan-Mu. Ampunilah aku, ya Allah." Allah yang Maha Pengasih menerima taubat Nabi Sulaiman dan berfirman, "Wahai Sulaiman, ketahuilah bahwa kekayaan dan kekuasaanku meliputi segala sesuatu. Bahkan engkau yang telah aku anugerahi banyak keistimewaan tidak akan mampu mencukupi kebutuhan satu makhluk pun kecuali dengan izinku." Setelah peristiwa itu, Nabi Sulaiman berdiri di hadapan rakyatnya. Wajahnya memancarkan kerendahan hati. "Wahai rakyatku," katanya dengan suara lembut, "hari ini aku belajar bahwa tiada kekayaan yang dapat menandingi kemurahan Allah. Bahkan makhluk sekecil apapun bergantung sepenuhnya kepada rahmat-Nya." Rakyat yang mendengar perkataan itu merasa terharu. Mereka menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan adalah titipan semata, dan hanya Allah yang mampu mencukupi kebutuhan seluruh makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan hal ini dalam firman-Nya. "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Al-Quran Surah Hud